Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 23 April 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini Yesus berkata pada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Yesus mengatakan ini karena mereka tidak percaya padanya. Mereka bukanlah dombanya. Penegasan Yesus ini menunjukkan bahwa Dia adalah gembala kita, dan kita adalah kawanannya. Setiap orang yang mengenalnya, yang beriman padanya, dialah domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya, dan mau menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Domba yang mengenalnya akan mendengarkan Dia. Karena Yesus adalah gembala yang baik, maka kita sebagai domba-dombanya hendak menjadi domba-domba yang baik. Domba yang baik akan senantiasa mendengarkan gembalanya dan mengikuti apa yang dikehendakinya. Namun dalam kenyataan hidup sering kita tidak menjadi domba yang baik. Kadang kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Kita lebih sering mendengarkan suara-suara lain yang menyesatkan. Kita lebih peka akan suara-suara lain yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita lebih mudah menanggapi suara-suara lain, dan kita mengikuti dan mentaati suara-suara yang menyesatkan itu. Suara Tuhan kita abaikan. Dan itulah yang dilakukan orang-orang Yahudi. Maka mereka disebut domba yang tidak mengenal gembala. Mereka bukan termasuk domba-domba Yesus. Mereka terus hidup dalam kebimbangan akan karya Allah dan kehidupan mereka, karena mereka tidak mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan, tidak mendengarkan suara Yesus. Saudaraku terkasih, suara Allah adalah suara kebaikan, suara keselamatan. Dan kita semua dipanggil untuk selalu mendengarkan suara Allah dalam kehidupan kita. Tentu lewat orang-orang di sekitar kita, lewat keluarga kita, lewat komunitas kita, agar kita sampai pada kehidupan kekal. Tapi pertanyaan besar adalah, apakah kita selalu mendengarkan suara Allah, atau kita lebih
asik mendengar suara-suara lain yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita mengatakan sebagai murid Kristus, maka sudah menjadi sebuah keharusan untuk selalu mendengarkan suara Allah supaya kita hidup menurut rencana dan kehendak-Nya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.